Baik, selamat siang semua. Selamat belajar desain grafis percetakan. Pada materi kali ini kita belajar tentang tipografi. Ini adalah pertemuan ketiga kita untuk semester ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang tipografi itu sendiri. Oke. Jadi pengertian tipografi. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf. Sabar sambil buka musik sedikit. Merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebaran pada ruangan yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu, sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Ya, mungkin bahasanya agak tinggi. Jadi sebenarnya tipografi ini adalah bagaimana kita membuat huruf itu terlihat, pesan yang kita sampaikan melalui huruf itu dapat tersampaikan ke pembaca dengan mudah, baik dilihat dari bentuknya, kemudian penggunaan warnanya, kemudian tata letak hurufnya. Kita perhatikan banyak hal untuk supaya huruf itu bisa, pesan-pesan yang kita tulis menggunakan huruf itu bisa tersampaikan ke pembaca. Oke, jadi itu adalah pengertian dari tipografi. Oke, ini anatomi dari tipografi. Jadi anatomi huruf. Huruf terdiri dari banyak unsur pembentuknya. Huruf yang baik akan memiliki anatomi utuh seperti dijelaskan pada gambar di bawah, bukan di atas ya, di bawah. Oke. Berbagai unsur anatomi tersebut mengikuti prinsip fundamental untuk merancang huruf. Mempelajari anatomi huruf sangat penting jika kita hendak merancang typeface untuk memastikan legabilitas dan keterbacaan. Oke. Jadi ini kalian lihat di sini ada cap. Cap nih bagian atas, ada height atau tinggi huruf, ada x height tinggi dari huruf yang kecil, ada serif, ada baseline, dan ada stroke, descender, aperture, ascender ini dan lain-lain. Nah, ini sebagai tugas pertama Anda mencari tahu semua istilah. Cap ini artinya apa? Height ini artinya apa? X height ini artinya apa? Serif ini artinya apa? Stem apa? Stroke Anda, ascender, leading, baseline, serif, stroke, descender, aperture. Itu adalah tugas pertama Anda. Carilah arti dari semua istilah ini. Mungkin ada beberapa yang akan saya jelaskan di materi selanjutnya pada slide PowerPoint ini. Namun tugas Anda adalah mencari semua istilah ini, lalu mencatat di buku catatan Anda, kemudian copy dan kirim ke WhatsApp desain grafis percetakan kita. Oke, lanjut. Parameter tipografi. Jadi ada beberapa parameter dari tipografi. Yang pertama adalah typeface, yang kedua adalah font. Typeface adalah kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan visual yang sama. Meski setiap huruf memiliki wujud yang berbeda, yaitu A sampai Z itu beda bentuknya, dalam satu typeface semua huruf dapat memiliki kemiripan bentuk. Jadi punya bentuk yang mirip atau sama, gaya yang serupa. Contohnya macam-macam typeface ini, misalnya Times New Roman, Arial, Verdana. Jadi dia itu adalah contoh dari typeface yang Anda bisa lihat banyak-banyak jenis itu. Nah, jadi itu adalah contoh dari typeface. Kemudian di sini juga ada font. Font adalah satu set bentuk huruf dalam rupa, ukuran, gaya khusus berdasarkan desain typeface yang sama. Istilah ini sering tertukar dengan typeface. Jadi ketika kita baca kedua ini, kita lihat seperti dua hal yang sama, tapi sebetulnya typeface dan font adalah dua hal yang berbeda. Ini typeface adalah tampilan visual dari huruf, sementara font adalah salah satu wujud dari typeface yang memiliki gaya tertentu. Sederhananya ada satu typeface Arial, tetapi terdapat beberapa font Arial, yaitu Arial regular, Arial bold, Arial condensed. Jadi sebenarnya font itu contohnya kalau misalnya Arial, dia Arial salah satu, misalnya Arial regular atau Arial bold, Arial condensed, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kategori dari typeface.
Terdapat banyak sekali typeface yang kita pilih, namun dari pilihan yang banyak itu, ada beberapa typeface yang memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain, sehingga typeface tersebut dapat dikategorisasikan. Hal ini berguna untuk mempermudah pemilihan typeface sesuai dengan kebutuhan kita. Kategori-kategori tersebut adalah, kalian bisa lihat ini, ada serif. Yang pertama, serif ini kalian bisa lihat contoh hurufnya. Dia punya perbedaan yang sangat mencolok. Kalian bisa lihat di sini. Kalau yang tulisannya ada kaki-kaki seperti ini, kalian lihat ada lentik seperti ini. Nah, ini disebut dengan serif. Kalian lihat ada merah-merah itu. Ini. Kalian lihat ada seperti ini. Ini. Nah, ini semua adalah contoh dari tulisan serif. Jadi kalau orang bilang serif, nah itu adalah kayak ini. Kalian bisa lihat ada contoh penjelasan tentang serif. Ini istilah sans serif berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanpa serif. Jadi serif yang dalam bahasa Belanda memiliki arti garis. Beberapa font serif populer herif. Mungkin ini kalian bisa lihat serif ini dia punya kayak macam ada tangkai begitu. Ini di bagian akhir, di bagian ini seperti ini. Sedangkan kalau sans serif dia tidak punya tangkai. Kalian lihat beda kan? Nah, ini kalian bisa lihat bedanya. Nah, ini lihat bisa beda antara serif. Kalau serif ada kaki-kakinya, sedangkan sans serif dia tidak punya kaki seperti itu. Dia lurus saja seperti ini. Dia normal-normal. Nah, ini sans serif. Nah, sekarang tergantung dari Anda lebih suka yang mana, bisa pakai salah satu. Oke. Jadi di sini juga ada sans serif, ada serif, ada sans serif. Itu jenis-jenis type font, typeface ya. Jadi sans serif tidak memiliki kaki atau serif atau sirip. Jadi serif tadi itu atau kaki atau serif atau sirip orang istilahnya. Bertangkai tebal, sedangkan sederhana dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Kesan yang dihasilkan kokoh, kuat, kekar, stabil. Jadi istilah sans serif berasal dari bahasa Prancis sans yang berarti tanpa, dan serif yang dalam bahasa Belanda artinya garis. Beberapa font sans serif yang populer adalah Helvetica dan Avantgarde dan Genewa. Banyak sekali jenis font sans serif. Seperti yang tadi saya bilang bahwa font adalah contoh dari beberapa sans serif. Sans serif itu modelnya sama seperti ini. Mungkin bentuknya beda, tapi dia tidak ada kaki atau garis ini di bagian sudut. Tetapi ada banyak font yang jenisnya serif. Misalnya Helvetica, Avantgarde dan Genewa. Nah, itu banyak sekali jenis. Saya bisa contohkan yang ada di misalnya di sini saya tulis Blocarius. Oke. Saya kasih besar hurufnya. Oke. Kalian lihat di sini contoh serif ya. Kalau ini adalah contoh serif, karena dia tidak punya tungkai atau tangkai seperti itu di bagian pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini kalian bisa lihat contoh yang lain. Kalau ini sans serif, kalau yang ini yang ini serif, sedangkan yang ini tadi sans serif ya, maaf. Ini sans serif, sedangkan ini serif. Lihat ada seperti ini. Tapi jenis fontnya adalah Niagara Egrefan. Nah, itu adalah jenis fontnya. Ini kita mau ganti font lain. Nah, font ini memiliki jenis typeface-nya adalah serif karena ada sudut-sudut seperti ini. Nah, kita geser lagi. Nah, contohnya ini jenis fontnya Nirmala, tetapi typeface-nya adalah serif, sans serif karena dia tidak punya sudut-sudut seperti ini. Nah, itu adalah contoh sederhana dari typeface dan font face. Mungkin Anda sudah bisa bedakan perbedaan antara sans serif dan serif. Oke. Berikutnya script. Ini sangat mudah dibedakan. Kalau script itu adalah tulisan tangan atau biasanya bergaya seperti huruf sambung. Script memberikan kesan dekoratif, keindahan dan elegan. Kalian bisa lihat contoh di sini. Ini disebut dengan script yang kalian sering pakai hobi. Ya. Ini lebih cocok taruh di undangan-undangan, itu lebih cocok karena dia memiliki nilai estetika yang tinggi. Di sini ada kesannya adalah dekoratif, keindahan dan elegan. Oke. Monospace. Nah, ini jenis huruf ini sebenarnya jenis huruf yang sangat sering digunakan.
Kalian bisa lihat jenis huruf font dengan ukuran melintang huruf dan karakternya sama lebar. Ini kata kuncinya sebenarnya, sama lebarnya secara horizontal. Jadi berbeda dengan jenis-jenis huruf yang lebarnya tidak sama. Jadi kalau huruf serif, sans serif itu dia punya lebarnya itu beda. Kalian bisa lihat nih. Kalian bisa lihat pernah lihat mesin ketik kan? Mungkin zaman-zaman dulu itu mesin ketik sering. Tapi itu salah satu jenis huruf yang digunakan oleh mesin ketik. Ini contohnya adalah Courier New. Font Courier New ini adalah salah satu contoh typeface dari monospace. Nah, ini kalian bisa lihat. Lebarnya sama kan? Lebarnya sama kan? Nah, jadi kalau kita pakai monospace, ini saya bisa contoh. Misalnya saya buat di sini kotak untuk tulis ya. Misalnya di sini SMK Negeri 3 MOF. Contohnya saya tulis misalnya saya tulis negeri. Jumlah hurufnya kan ada 1 2 3 4 5 6. Ketika saya tulis ya huruf yang jumlah 6 lain, misalnya 1 2 3 4 5 6. Lihat 1 2 3 4 5 6. Di bawah ada 1 2 3 4 5 6, tapi dia lebih lebar daripada di atas. Nah, ini bukan contoh dari huruf monospace. Kalau huruf monospace lebarnya akan sama. Coba kita cari di sini monospace. Mudah-mudahan ada. Nah, coba kita pakai tes satu-satu saja. Monospace. Sorry, dikasih besar supaya bisa kelihatan jelas. Oke, sekarang kita coba cari huruf monospace. Nah, ini bukan monospace semua. Nah, ini bukan monospace. Yang namanya monospace itu dia sama rata. Coba kita cari di sini yang coba saya cari tulisan yang coba Arial ya, tapi yang monospace ada tidak? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi monospace ini mungkin kita harus cari lagi untuk huruf monospace-nya, karena hampir semua huruf dia tidak pakai jenis monospace ini. Mungkin sangat jarang kita pakai monospace ini. Ya. Jadi kalau monospace itu ketika kita hitung ukurannya sama, kita ketik dia punya panjangnya itu sama. Nah, itu yang disebut dengan huruf monospace. Ini didesain untuk mesin ketik ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, mungkin masih banyak sekali jenis-jenis typeface, tapi pada materi ini saya hanya menyampaikan beberapa saja, hanya sebagai contoh yang sering digunakan. Jadi ini adalah yang terakhir adalah dingbat namanya, yaitu jenis-jenis huruf yang dia tidak pakai model huruf sama sekali. Dia menggunakan gambar tas, gambar topi, atau mungkin ada yang gambar segala macam, itu bisa dipakai dalam tulisan dingbat itu. Oke, ini contoh dingbat di bawah nih. Ini ABC, tapi kita tidak lihat itu sebagai ABC, tapi digambar ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya type style atau gaya atau varian. Type style bagian parameter yang digunakan untuk memodifikasi gaya tampilan. Gaya tampilan dari typeface. Terdapat beberapa parameter yang dieksplorasi untuk disesuaikan dengan desain yang kita rancang. Jadi kita lihat parameter type style ini. Misalnya yang pertama weight. Weight adalah ketebalan garis yang membentuk huruf. Biasanya suatu font memiliki weight yang berbeda-beda, like, regular, medium, bold. Ini kalian bisa lihat kalau di sini. Saya hapus dulu ini. Nah, ini saya contohkan. Saya mau kasih tebal hurufnya. Nah, di sini ada bold. Ini dia tebal kan, semakin tebal kan hurufnya. Ada juga di sini yang regular. Contohnya saya pakai yang lengkap itu biasanya Arial. Nah, ini Arial ini lengkap. Ada narrow,
ini. Ada bold, ada like. Oh, tidak ada like. Pokoknya itu menandakan dia. Jadi ada jenis-jenisnya di sini. Regular, medium, bold, like. Jadi ini sudah menandakan ketebalan dari huruf tersebut. Yang berikutnya width. Width ini contohnya seperti ini, lebarnya. Nah, kalian kasih lebar seperti ini. Nah, ini disebut dengan width. Jadi kita mau kasih lebar, mau ubah widthnya itu lebar. Nah, ini width. Jadi itu disebut dengan lebar. Kemudian yang berikutnya angle. Angle ini kalian bisa lihat di sini dia hanya ada dua, yaitu italic. Nah, ini angle. Arahnya hanya bisa ke sini dan lurus. Kalau lurus bisa dia pakai bold biasa seperti ini. Ya, ini kalian bisa lihat angle. Hanya dua opsinya, yaitu italic dan oblique atau huruf. Jadi kalau orang bilang italic huruf miring, kalau oblique itu huruf lurus. Oke. Kita lanjut yang berikutnya, performatan tipografi atau formatting. Nah, ini yang sering kita tidak perhatikan saat kita membuat tulisan di Adobe Illustrator. Kita sering mengabaikan ini semua. Pada ini semua sebenarnya hal yang cukup penting dalam tipografi. Ya, ini yang pertama, letter spacing. Kalian biasa lihat di sini, saya kasih rapi dulu, kasih normal. Oh ya. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan. Nah, tulisan seperti ini. Nah, letter spacing kalian bisa mengaturnya itu dengan kalian aktifkan dulu, bisa di window, sabar, di type. Nah, ini karakter, ada paragraf, ada segala macam, ini ada di sini. Namun kalau mau mengaksesnya saja, Anda bisa ke sini. Bukan di sini kalau tersalah. Di sini. Ini ada karakter. Nah, di sini kalian bisa mengatur semua paragrafnya, jarak antara karakter ini bisa diatur. Saya angkat ke atas, sabar, saya angkat ini ke atas. Oke, ini kalian bisa lihat saya mengatur jarak antara teksnya. Ini yang orang bilang type space. Jadi huruf kita itu bisa kita atur sampai jaraknya segini ya. Ini yang sering kita tidak perhatikan. Nah, ini kita mau buat sebuah hurufnya. Ini kan memberi kesan kadang kita juga sering menggunakan huruf dengan jarak tertentu. Tapi kebanyakan kita hanya ikut yang ada di sini. Padahal sebenarnya kita masih bisa ubah jarak antara ini. Ya, settingnya di sini. Ini kalian bisa lihat di sini. Misalnya 100 jaraknya. Misalnya 5 atau mungkin semakin berdekatan seperti ini. Nah, itu bisa kita atur. Jadi itu fungsi dari letter spacing. Ini juga kita harus sering gunakan dalam ketika kita menggunakan Adobe Illustrator supaya tulisan kita itu bisa, kalian lihat di sini, memberi jarak. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya ukuran huruf. Nah, ini kalau yang ini sudah sering kita pakai, yaitu kasih besar dan kasih kecil huruf. Ini sudah sering kita gunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah capitalization atau huruf kapital yang sudah dipergunakan secara berkala. Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama, kalau Anda mau buat tulisan, biasakan untuk tidak menggunakan huruf kecil semua. Ini kebanyakan anak-anak sekarang tulisnya begini contohnya. Nah, dia nyaman sekali dengan tulisan huruf kecil seperti ini. Padahal huruf kecil seperti ini hanya digunakan di paragraf atau sebagai pengisi tulisan yang ada di dalam paragraf. Dia tidak cocok sebagai judul atau tulisan-tulisan yang ingin disampaikan kepada orang. Lebih cocoknya kalau misalnya kita buat huruf B pertama. Ini juga lebih cocok untuk sebuah paragraf atau mungkin ada 2 kata begitu misalnya. Nah, ini lebih cocok seperti ini. Nah, itu sering kita tidak perhatikan, padahal sebenarnya ini hal penting. Kalau mau buat penekanan sesuatu, bisa menggunakan huruf besar semua. Nah, kalau Anda rasa mungkin itu udah terlalu bagus kalau menggunakan, pilihannya 2. Pakai yang seperti tadi, yang seperti ini atau yang seperti tadi huruf besar semua. Pilihannya itu saja kalau misalnya mau buat diam. Tapi kalau Anda mau buat huruf kecil semua,
sangat tidak kontekstual dengan membuat banner. Itu lebih cocok menulis berita. Dan berita itu tidak pada huruf pertamanya harus huruf besar. Nah, jadi seperti itu. Perbiasakan untuk tidak menggunakan huruf kecil semua ketika Anda membuat banner, poster, dan lain-lain. Terkecuali di dalamnya ada paragraf yang Anda ingin masukkan, ada artikel kecil atau ada tulisan yang cukup panjang. Itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk sebuah judul atau sebuah headline yang ingin sampaikan pesan kepada orang lain, tidak boleh menggunakan huruf kecil semua. Oke. Yang berikutnya adalah paragraf spacing. Ini juga sangat penting. Ini misalnya saya punya tulisan jarak antara satu paragraf dengan paragraf. Contoh saya enter lagi. Ini sangat penting. Misalnya saya blok dua-duanya ini. Ini saya bisa aturnya coba di sini. Nah, ini untuk huruf besar kecil ya. Coba kita coba yang ini. Nah, ini penting sekali. Terkadang kita buat satu, kita buat lagi, copy lagi dia jadi satu. Di bawah kita geser. Padahal itu pekerjaannya sangat rumit kalau kita buat seperti itu. Double jadi banyak kan. Padahal sebenarnya kita bisa langsung buat di dalam satu kotak seperti ini. Nah, kita bisa atur jaraknya. Jaraknya ini bisa kita kasih dekat, bisa kita kasih jauh. Itu bisa. Nah, itu aturnya di karakter sini. Nah, jadi itu fungsi dari kalian pelajari teori dari tipografi. Oke. Saya kira materi kita untuk yang sampai penjelasan ke Illustrator tuh sampai sini saya rasa sudah bisa sekali Anda terapkan di kegiatan-kegiatan praktek Anda. Oke, saya lanjut ya. Prinsip-prinsip tipografi. Sebagai acuan awal dalam prinsip kebenaran untuk menghasilkan karya tipografi yang maksimal, beberapa prinsip tipografi berikut ini dapat kita ikuti. Prinsip yang telah diakui oleh banyak pakar tipografi ini terbagi menjadi dua prinsip besar, yaitu prinsip keterbacaan tipografi dan prinsip estetik tipografi. Oke, yang pertama. Kalian lihat di sini yang pertama prinsip keterbacaan tipografi. Ini mungkin teorinya. Huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacaan jika dibandingkan dengan huruf besar. Ini teorinya. Huruf lurus jauh lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan huruf miring. Namun jika huruf miring diapit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya meningkat. Warna kontras cenderung membantu tingkat keterbacaan. Namun jika terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah. Ya. Maka dari itu kebanyakan website hari ini tidak menggunakan warna hitam murni, tetapi menggunakan warna abu gelap di atas putih. Yaitu, jadi kalau kita mau membuat sebuah tulisan, jangan warna yang merah-merah terang atau hitam gelap, pakai yang agak sedikit abu-abu gelap. Itu saya rasa lebih bagus karena mata tidak akan capek ketika kita membaca huruf yang tidak terlalu terang. Itu juga bisa membantu mata kita. Kalau misalnya sesuatu yang terlalu terang bisa merusak mata juga. Jadi bisa membuat tampilan itu jadi romol juga. Jadi menggunakan warna itu jangan terlalu yang terang-terang. Teks gelap di atas background terang lebih mudah dibaca dibandingkan dengan teks terang di atas background gelap. Nah, ini sering kalian tidak memperhatikan, padahal ini adalah sebenarnya hal penting. Ketika kalian menulis di atas sebuah gambar yang warnanya sama dengan huruf, otomatis hurufnya tidak akan terbaca dengan jelas. Nah, itu adalah salah satu prinsip keterbacaan dari tipografi. Warna abu tua di atas krem adalah kombinasi warna keterbacaan paling baik sekaligus nyaman. Ya, ini warna yang paling bagus itu warna abu tua di atas krem. Jadi kalau kita mau buat jangan yang sampai warna hitam, pakai abu tua pun sudah cukup jadi tulisannya. Jadi ini adalah prinsip keterbacaan. Sebenarnya prinsip ini simpel. Membuat pembaca bisa membaca huruf itu lebih jelas dan lebih mudah dibacanya, tidak ada dihalangi oleh apapun. Jadi sangat pengaruh sekali ukuran huruf, kemudian warna huruf itu sangat berharu dengan warna background. Itu sangat mempengaruhi pembaca dan juga memberikan kenyamanan terhadap pembaca. Jadi warna terlalu terang juga tidak baik. Kemudian huruf terlalu besar juga tidak baik. Huruf terlalu kecil juga tidak baik. Penggunaan background dan warna yang tidak kontras juga itu tidak baik. Jadi sebaiknya kita harus memperhatikan huruf itu harus bisa dibaca jelas ketika Anda membuat sebuah poster atau banner. Itu adalah prinsip keterbacaan. Ya, berikutnya prinsip
estetis. Jadi selain kita memperhatikan unsur keterbacaan tadi harus bisa dibaca jelas, kita juga memperhatikan prinsip seninya. Batasi penggunaan typeface dalam satu halaman atau desain. 2 jenis typeface biasanya sudah cukup, satu untuk judul dan satu untuk isi. Jadi ini yang sering kita lewatkan. Misalnya kalian mungkin pernah lihat di video-video anak-anak kecil punya yang tentang video-video Free Fire itu. Mereka biasa pakai huruf warna-warni sembarang, kemudian ukuran hurufnya juga satu video itu biasanya jenis hurufnya sampai 5-6. Itu terkesan romol sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak jenis huruf dalam sebuah poster atau banner. Hurufnya cukup 2 jenis saja sudah cukup. Jadi kalau misalnya Anda sudah pakai Arial, ya ditambah dengan Calibri ya sudah cukup. Tidak perlu terlalu banyak jenis hurufnya. Nanti kelihatan seperti romol sekali banner atau poster yang Anda buat. Jadi paling banyak 2 jenis huruf dalam satu banner. Kalau terlalu banyak tuh kelihatan sangat romol. Batasi penggunaan warna, satu untuk judul, satu untuk isi. Jadi warna juga jangan terlalu banyak huruf itu. Kecuali Anda mungkin membuat suatu tema poster dengan banyak warna, tetapi warna pun jangan terlalu terang. Jadi penggunaan warna pun jangan terlalu banyak. Jadi untuk buat tergantung dari penggunaannya. Jadi sebenarnya penggunaan warna ini tergantung dari tema dari poster tersebut. Kalau misalnya untuk anak TK ya lebih baik kamu buat warnanya agak banyak supaya mereka juga lihatnya lebih semangat. Tapi kalau untuk anak SMA berwarna banyak, itu kelihatan kayak sangat romol. Jadi tergantung dari penggunaan lagi. Gunakan minimal 3 ukuran atau weight yang berbeda untuk maksimal kontras dan keindahan tipografi. Jadi jenis ukuran huruf pun jangan terlalu banyak jenis ukuran huruf. Jadi kalau misalnya sudah ukurannya ya paling tidak 3 jenis ukuran. Contohnya di slide PowerPoint ini saya hanya pakai 2 jenis. Kalau Anda mau ya minimal 3 di sini, 3 ukuran saja. Ukuran. Gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Jadi ukuran itu konsisten. Berikan letter spacing lebih untuk font berukuran kecil dan kurangi letter spacing untuk yang ukuran besar. Jadi letter spacing tadi saya sudah jelaskan tuh jarak antara huruf ini. Jadi dia di sini sarankan untuk prinsip estetis itu kalau ukur huruf yang kecil dikasih letter spacingnya agak jauh supaya bacanya agak lebih asik, lebih enak begitu bacanya. Sedangkan dan terlihatnya lebih bagus. Kemudian untuk font yang ukuran besar bisa pakai letter spacingnya jangan terlalu jauh, tapi kembali lagi tergantung pada kegunaan. Oke. Pastikan line height dan jarak antara spasi berbeda jauh, terutama jika line height dibuat menjadi renggang. Nah, ini mungkin Anda mengerti sendiri saja maksudnya apa. Jadi itu adalah 2 prinsip dari tipografi. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja tentang tipografi. Semoga penggunaan tipografi yang kita sudah pelajari pada hari ini bisa diterapkan saat kegiatan praktek nanti. Jadi materi ini saya akan upload juga di Google Classroom Anda. Anda bisa akses dan kemudian Anda bisa download dan bisa pelajari sendiri. Video yang untuk penjelasan ini pun juga saya sudah upload di YouTube. Anda ingin dengar juga bisa, Anda ingin baca juga bisa. Oke. Sekian materi kali ini. Terima kasih.